Film dibuka dengan scene di sekolah, lebih tepatnya di dalam kelas sebelum pulang sekolah. Di sini gurunya mengabsen murid tiap tingkatan nilai mereka dari yang tertinggi ke yang rendah. Nah, si Dara ini mendapat nilai tertinggi yaitu 100, sedangkan si Bima mendapat nilai terendah yaitu 40. Dara sempat membela Bima karena walaupun nilainya jelek ya, tapi kan Bima ini nggak nyontek, jujur gitu dia. Di sini ada teman dari Bima yang nyeletuk kalau Bima dan Dara harusnya dinikahin aja deh. Saat berjalan sepulang sekolah, Bima diajak sama Dara untuk ke rumahnya karena rumahnya Dara ini lagi kosong gitu. Anjir, baru mulai aja udah kayak anaknya tuh gasken gitu. Setibanya di rumah Dara, ternyata si Bima juga memang frontal sekali ya, kayak asal nyosor wae gitu kan. Ya pokoknya mereka berdua emang juga bercandanya tuh kadang suka kelewatan gitu. Singkat cerita, mereka ini masuk ke dalam kamarnya si Dara. Tapi tunggu dulu kawan-kawan, adegannya tidak langsung sampai ke sana, dasar kaum sabun. Di dalam kamar Dara, mereka kayak make up challenge gitu karena Dara yang minta dengan alasan mau dijadiin wallpaper, namun ternyata malah mau dipost di IG. Mereka rebut-rebutan HP dan sampailah ke saat ya mereka terbawa arus dan bagus nih jadi thumbnail. Gue jadiin thumbnail barulah dimulai inti cerita di film ini, Dua Garis Biru. Berlanjut pada Dara dan Bima yang habis melakukan hubungan intim, dimana si Dara ini kayak masih ketakutan gitu karena jelas ini pertama kalinya, dan si Dara meminta untuk jangan memberitahu ke orang lain kepada Bima. Dara juga semakin lama semakin kayak menjauh gitu dari Bima karena takut ya. Di kelas pun Dara gak mau berdekatan dengan Bima. Hingga pada saat jam pelajaran olahraga, bukan laki-laki namanya kalau ada aja gitu idenya seperti mulut manis, perlakuan manis, biar ngebuat si cewek jadi senyum-senyum sendiri dan merasa baikan lah gitu moodnya. Pada malam harinya, Dara dan Bima beserta teman-temannya sedang makan kerang di restoran seafood. Nah, Dara ini sengaja memisahkan antara kerang yang sudah terbuka dan tertutup, karena itu menilai kesegarannya. Sebenarnya scene ini mempunyai makna loh, nanti di akhir akan gue jelasin ya. Setelah Dara makan beberapa kerang, ia pun merasa ada yang aneh di perutnya karena ia mual secara tiba-tiba. Dan akhirnya Bima membawa Dara pulang. Setibanya di rumah Dara, mamanya Dara bilang bahwa si Dara ini mungkin keracunan kerang. Kalau gue sih, anjay udah spot jantung kali ya. Tapi dibalik hal ini semua, sebenarnya penggambaran tokohnya si Bima itu dibikin ya sopan lah, nggak kayak fuckboy kebanyakan gitu. Berlanjut pada malam harinya, Dara dan adiknya yang bernama Puput atau Putri ya, cuman dia manggilnya Puput, sedang saling curhat dan Puput minta tolong kalau ia mau pindah dari gimnastik ke les gitar atau ukulele aja gitu, karena ya itu adalah passionnya gitu di musik. Dari dialog ini kita sudah bisa mengambil jawaban bahwa orang tua dari Dara itu lebih mengatur kehidupan anaknya daripada membiarkan anaknya itu memilih kesukaan mereka gitu. Di sini Puput kayak keceplosan gitu bilang ke kakaknya kalau dia tuh galak banget gitu, mau men sekali lu. Namun di sini Dara malah langsung kepikiran karena ia belum mengalami menstruasi sejak melakukan seks dengan Bima pada saat itu. Ia pun memberitahu Bima tentang hal ini dan berniat untuk membeli tespek. Tapi karena malu, ia pun membatalkan niatnya itu. Bima kemudian inisiatif untuk membeli tespek dengan cara pakai ojek online. Saat ojek online-nya tiba, ternyata si bro pemerannya doi jadi cameo ya di sini. Singkat cerita, Dara pun melakukan tes kehamilan di rumahnya dan betapa terkejutnya Dara saat melihat hasil dari tespek yang bergaris 2 menandakan positif hamil. Tapi kenapa judulnya 2 garis biru ya? Setahu gue garis yang ada di tespek kan merah bukannya? Waduh anjing. Gue tahu gitu anjay. Oke, back to topic. Dara pun memberitahu Bima tentang hasil tes itu. Wah anjir, itu kalau gue sih jadi Bima, jantung gue kayak berasa dipegang cuy, asli. Dara yang menjadi sangat pemurung dan stres sekali dengan status kehamilannya hanya bisa mengasingkan diri di ruang UKS sekolah. Sepulang sekolah, Dara berusaha untuk mendekati Bima, mungkin untuk meminta pertanggungjawabannya si Bima ya. Tapi si Bima ini malah pergi ninggalin Dara begitu aja. Aduh, si Bima ini bener-bener Sesampainya di rumah, Bima beralasan ke ibunya bahwa motornya ketinggalan. Di sini terlihat perbedaan 180 derajat sifat ibunya Bima yang sangat pengertian terhadap anaknya. Jelas berbanding jauh dengan ibunya Dara yang sangat memperdulikan karir. Ayahnya si Bima pun kayak digambarkan sebagai tokoh yang religius dan lebih mengedepankan ketenangan daripada emosi. Bima yang mulai stres langsung ke kamarnya dan disusul ayahnya yang mengajaknya curhat tentang permasalahan yang dihadapin si Bima ini.
Di sini ayahnya memang sangat menjadi tokoh sekali ya buat si Bima karena dapat menenangkan Bima walaupun doi nggak tahu aja permasalahannya apa. Berlanjut pada Dara yang sedang melamun sambil meletakkan buah stroberi di perutnya. Kalau ini mungkin gue jelasin aja ya langsung maknanya. Stroberi ini melambangkan ukuran janin yang dikandung oleh si ibu ketika berumur 10 minggu. Umur pada kondisi 10 minggu ini mungkin masih sangat rentan dan sensitif sekali. Beberapa saat kemudian Bima menelpon untuk meminta Dara membukakan pagar rumahnya. Di sini Bima tersadar dan minta maaf ke Dara atas kelakuan bajingannya asal cabut aja gitu kan tadi siang. Bima juga berjanji buat menggugurkan kandungannya Dara. Keesokan harinya Bima bertanya kepada temannya soal pengguguran kandungan yang ada di dekat kampungnya dia. Bima pun meminta pinjaman uang kepada temannya yang bekerja sebagai ondel-ondel keliling gitu. Nah, ondel-ondel ini ada maknanya loh, nanti gue jelasin ya kalau yang ini. Singkat cerita, Bima membawa Dara ke klinik tersebut, namun Dara mendadak ketakutan karena melihat stroberi yang di blender. Karena Bima tuh mesen jus stroberi ya. Jelas ini berhubungan dengan makna sin stroberi tadi, di mana stroberi ini bermakna bahwa janinnya Dara masih seukuran buah itu. Asli sedih pisan di sini sih bro, asli di posisi Dara. Tekanan batin pisan eta tuh mentalnya. Keren emang Zara aktingnya boy. Dara juga teringat tentang ibunya yang dulu sedang hamil puput dan Dara sering mengelus perut ibunya itu, sedangkan apa yang dilakukan Dara sekarang justru berbanding terbalik karena ia berusaha membunuh anaknya sendiri. Itulah yang menyadarkan si Dara dan membuat Dara tidak ingin menggugurkan kandungannya. Kemudian berlanjut pada time jump sampai keadaan si Dara ini, kondisi janinnya sudah mulai membesar dan gak muat pakai rok sekolah sehingga membuat si Dara ini kayak gak mau sekolah karena malu gitu kan. Sepulang sekolah, Bima pun membelikan Dara rok baru walaupun ukurannya kegedean. Ya di sini Bima sedikit ngehibur lah Dara yang udah memang lagi stres banget dengan kehamilannya itu. Sesampainya Bima di rumah, Bima berusaha untuk membujuk orang tuanya agar ia kuliah di Jakarta aja. Keesokan harinya Dara memutuskan untuk masuk sekolah lagi meski menggunakan jaket agar menutupi perutnya yang udah mulai membesar itu. Namun pada jam pelajaran olahraga ia nggak sengaja kegebok bola kepalanya dan nggak sengaja bilang, aduh ini dari sini udah ketebak kalau orang yang paling mampus adalah Bima. Singkat cerita kedua orang tua Dara dan Bima datang ke sekolah untuk menjenguk Dara dan dari sinilah dimulai $1 billion scene. Gue gak bisa berkata-kata cuy, asli keren pisan kalau scene yang ini tuh. Ini scene yang membuat 2 garis biru mendapatkan rating besar di perfilman Indonesia. Kalau dari gue sendiri jujur ketika gue nonton ini awal-awal kayak masih ya be aja lah nih alur ceritanya. Tapi pas scene ini damn ini gak gampang cuy buat one take kayak gini tuh. Di sini ibunya Dara memberitahu bahwa Dara tidak boleh pulang ke rumah karena ibunya ini terlalu malu gitu. Akhirnya Dara diperbolehkan tinggal di rumahnya Bima untuk sementara waktu. Scene ini disertai dengan lantunan OST-nya, anjir nih OST-nya aja keren cuy, kayak relate gitu. By the way di sini Bima sama Dara ketemu dengan temannya Bima yang ondel-ondel tadi. Berlanjut di malam harinya si Bima yang tidur sekamar dengan Dara karena ya mau tidur di mana lagi kan. Dan mereka berdua juga udah berusaha untuk let it flow aja dengan permasalahan ini. Keesokan harinya Dara melakukan tes USG untuk memastikan kesehatan bayinya, di mana si dokter ini bilang bahwa penyebab Dara mengalami kram itu berpotensi untuk keguguran karena kondisi rahim dari Dara itu masih belum siap. Setelah dari dokter kandungan, Dara kembali dipulangkan ke orang tuanya akhirnya. Tapi di luar konflik ini semua nggak tahu kenapa gue respect pisan sama bapaknya Bima, tabah pisan gelo. Di sini juga sepanjang scene kalian dimanjakan dengan soundtrack yang relate banget. Setibanya Dara di rumah, Puput memberitahu bahwa ternyata ibunya Dara itu berniat untuk memberikan anak Dara kepada omnya Dara yang bernama Adi dan tantenya yang bernama Lia. Dikarenakan ibunya Dara ini kayak nggak yakin gitu kalau si Dara dan Bima bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya ini. Karena si Dara nggak terima, ia pun mulai berdebat dengan ibunya. Namun bukannya menenangkan, si ibunya itu malah kayak makin bebal ke tulang ya, walaupun tujuannya juga kan khawatir ya sama Dara. Tapi kalau begitu kan nanti anaknya jadi kayak tidak mengenal siapa ibunya gitu. Di sisi lain kita kembali diperlihatkan keluarga Bima yang hangat dan rukun sedang sholat berjamaah. Sekali lagi gue respect banget sama si bapaknya Bima ditambah ibunya Bima yang bilang kalau mereka udah gak punya apa-apa lagi selain iman dan harga diri. Wih,
Asli bikin merinding cuy. Nah, pada tengah malamnya, kakak perempuannya Bima itu pulang dari Bandung karena ia diundur pernikahannya gara-gara si Bima ini ya. Lumayan lucu sih scene ini. Keesokan harinya Bima dan keluarganya berniat untuk melamar langsung ke rumah Dara. Di sini Dara sengaja ngasih tahu dadakan biar si ibunya itu kayak nggak bebal dan menghindar gitu. Si bapaknya aja masih pakai kolor cuy. Di sini terdapat scene GPS Bima yang masih nyala. Scene GPS ini pun punya makna juga loh. Nanti gue jelasin juga ya. Back to topic. Singkat cerita, Bima dan Dara resmi menjalankan akad nikah di masjid dan resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah menikah, keadaan mulai membaik karena Bima dan Dara ya pastinya merasa sedikit lega ya karena ketemu juga solusinya kan. Ya walaupun si Bima tetap nggak boleh seranjang karena pendapat dari dokter kandungan tadi yang bilang kalau kondisi kandungan si Dara lagi sensitif jadi jangan berhubungan badan dulu. Keesokan harinya Bima melanjutkan sekolahnya walaupun ia dijauhi orang-orang di sekolah atau siswa-siswa lain gitu. Setiap sepulang sekolah ia juga bekerja di restoran bakmi ayahnya Dara. Baru deh di sini Bima mulai berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan membanggakan kedua orang tuanya si Dara. Dara pun juga memilih untuk paket C agar tetap bisa melanjutkan impiannya kuliah di Korea. Sampailah pada waktu malam harinya di mana si Dara merasa jengkel karena Bima main game mulu dan gak memperdulikan persiapan kuliahnya. Di sini terjadi perdebatan karena ya kesalahpahaman. Si Dara ngira Bima tuh bolos sekolah mulu karena males, padahal Bima kan kerja juga cari uang. Scene ini gak tahu kenapa mulutnya si Bima tajem banget cuy asli. Karena mereka adu bacot edan, akhirnya justru si Dara yang ngalah keluar kamar. Mampus kakmat si Bima. Bima pun akhirnya pamit untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Dara disurprise dengan ketiga sahabatnya yang dipanggil ibunya Dara buat ngehibur si Dara biar kagak stres dan depresi ya tentunya. Ya pokoknya Dara dibikin gak stres dah biar gak membahayakan kondisi bayinya juga. Saat Dara diajak jalan-jalan ke mall, ia kaget karena terlalu bentar. Kumaha ngajelaskeun etanya. Jadi si payudaranya si Dara itu tiba-tiba mengeluarkan ASI karena terdapat hormon yang mirip dengan hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin. Dimana pada usia kehamilannya si Dara ini kemungkinan besarnya adalah hormon ini dilepaskan tubuh untuk memproduksi ASI. Ya kurang lebih begitulah, gue kurang ahli dalam bidang kayak gitu. Mungkin ada yang lebih ngerti, silakan koreksi di kolom komentar. Siapa tahu info yang kalian kasih tahu itu bermanfaat. Saat pulang ke rumah, Dara kemudian baru deh diedukasi soal ASI oleh ibunya yang kini udah mulai halus dan pengertian. Ibu Dara pun mencoba memancing cucunya dengan musik agar si bayinya itu nendang gitu. Keesokan harinya keluarga Dara dan keluarga Bima pergi ke dokter kandungan untuk check up kondisinya Dara. Keesokan harinya Bima berusaha minta maaf atas perlakuannya pada waktu itu. Di sini keren sih karena Dara udah lebih dewasa gitu sifatnya aja gitu dengan nurut atas keputusan suaminya aja. Berlanjut pada keesokan harinya lagi di mana si omnya dan tantenya Dara ini yang datang menanyakan soal keputusan untuk hak asuh anak. Namun di sini Bima tidak terima karena om dan tantenya Dara ini berniat untuk meminta si anaknya nanti memanggil Dara dan Bima itu sebagai kakak cuy. Ya itu justru nyesek banget sih. Sore harinya kedua keluarga berkumpul di rumah Dara untuk membicarakan perceraian Dara dengan Bima setelah melahirkan nanti. Di sini jelas ibunya Bima tidak terima dong karena justru itu langkah yang sangat salah dan malah terlihat mempermainkan agama. Di sini ibu Dara dan ibu Bima kembali berdebat, namun ibunya Bima memilih untuk mengalah dan pulang. Pas tiba sampai di rumah, ibu Bima melampiaskannya dengan mengulek gado-gado. By the way, hal ini punya makna loh cuy. Nanti gue jelaskan juga ya. Berlanjut pada ibu dan ayahnya Dara yang kembali berdebat soal kuliahnya di Korea. Untungnya Dara bisa melerainya. Di malam harinya keluarga Bima kembali berusaha untuk tenang dan ikhlas menerima kenyataan dan akhirnya di sini ibunya Bima tuh udah mulai memaafkan Bima karena ya memang apalagi yang harus dilakukan selain move on. Asli ya nggak tahu kenapa tapi tiap scene keluarganya Bima membawa penonton tuh bikin enak gitu ngelihatnya, rukun, tenang, hangat gitu kan. Malam harinya Bima membawakan kerang lagi buat Dara sekaligus meminta Dara untuk pertimbangkan kembali perceraian mereka serta hak asuh anaknya.
By the way, di sini anak mereka sudah dikasih nama loh, yaitu Adam. Namun pas makan malam, Dara kembali berdebat dengan ibunya yang gak mau hal tersebut dibatalkan. Keesokan harinya, Dara menemui temannya Bima yang ondel-ondel itu, namun ternyata itu cuma mimpi cuy. Pada tengah malamnya, Dara bangun dan menuliskan surat untuk anaknya Adam suatu hari nanti. Keesokan harinya, Dara sudah berada di rumah sakit dan memohon sekali pada ibunya untuk membatalkan perceraian sekaligus membiarkan Bima merawat Adam. Singkat cerita, Dara berhasil melahirkan Adam secara normal, namun terjadi pendarahan hebat di rahimnya yang membuat dokter harus meminta izin operasi karena pilihan paling pahitnya adalah pengangkatan rahim. Dengan kata lain, Dara tidak akan bisa hamil lagi. Akhirnya operasi pun terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan Dara. Berlanjut setelah Dara sadar, ia sudah bisa melihat Adam yang sedang digendong Bima. Dara pun berharap bahwa suatu saat nanti Adam akan mengerti perasaan ibunya itu karena meninggalkan dia. Film pun ditutup dengan perpisahan Bima dan Dara, di mana Bima akan merawat Adam serta Dara akan meneruskan kuliahnya ke Korea. Mantap cuy, Mbak Gina, Anda the best dalam menulis sebuah alur cerita. Emosionalnya dapat banget cuy, keren. Apalagi yang satuan take, gila kece pisan. So itu tadi alur cerita dari Dua Garis Biru. Kesimpulan yang dapat kalian petik adalah sex education itu sangatlah penting, terutama yang beranjak remaja ya. Serta kehangatan keluarga juga penting. Di film ini kita diperlihatkan perbandingan dua keluarga, yaitu keluarga Dara yang masing-masing sibuk dengan urusan kerjaannya sendiri sehingga membuat kedua anaknya itu kurang kasih sayang walaupun mereka serba kecukupan gitu. Sedangkan keadaan keluarga Bima serba kekurangan, terlihat dari lokasi dan keadaan rumahnya, serta pekerjaan orang tuanya. Namun, di keluarga Bima terdapat kehangatan yang membuat chemistry antara anak dan orang tua sangat dekat. Dari segi religius juga berbanding terbalik karena keluarga Dara lebih ke rasionalitas, sedangkan keluarga Bima itu ya ke religi gitu.